Nah, akhirnya 10 tim sudah nge-launch mobil mereka dan itu berarti bahwa kita semua udah siap untuk menjalani tes pramusim yang akan dilaksanakan di Bahrain pada tanggal 23 sampai 25 Februari nanti. Gue yakin kalian semua, termasuk gue, udah gak sabar ngeliat mobil-mobil F1 ini kembali menjelajahi track nantinya. Nah, sebelum itu, bolehlah gue ngebahas dulu 10 mobil F1 2023 termasuk dengan tim kit mereka, dari race suit dan tim shirt. Tapi sebelumnya gue di sini cuma ingin mau komentari livery sama model bajunya aja ya. Jadi gue nggak bakal bahas bentuk mobilnya atau bahas aerodinamika dan lain-lain. Karena gue yakin juga ada banyak YouTuber F1 lainnya udah bahas itu. Jadi tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai. Nah, mari kita mulai dari tim yang musim lalu finish di nomor 1, tapi dari belakang. Tim itu ialah Williams Racing. FW45 mereka menggunakan model livery yang sama dari musim lalu, tapi kali ini dengan cat mate. Menurut gue mobil ini bakal cukup kece ketika sudah di track, dan terbukti saat Williams melakukan shakedown kemarin, mobilnya bener-bener muah banget lah. Lalu untuk race suit mereka, mirip sama musim lalu, tapi kali ini ada garis merah jingganya gitu lah ya. Ditambah logo sponsor baru mereka yaitu Gulf Oil. Tapi untuk tim shirt mereka jauh berbeda dari musim lalu. Kali ini ditambah nuansa biru muda dan bagian belakangnya juga udah bervariasi dengan pattern-pattern ya. Jaket mereka juga memiliki nuansa biru muda dan tua. Kece lah, kedua versi biru digabung menjadi sebuah pattern. Dari mobil, racing suit, dan tim kit, gue akan beri rating 7,8 dari 10 untuk Williams. Kita lihat aja apakah tim ini akan melaju ke depan, atau malah melaju ke depan lagi, tapi cuma 1% doang. Next, kita ke anaknya Ferrari dan Red Bull, yaitu Scuderia AlphaTauri. Mobil AT04 mereka tentu cukup berbeda dari musim lalu dari segi livery ya. Dengan sponsor baru mereka, Orlen, mobil mereka jadi ada tambahan merah sedikit. Secara kombinasi warna ya, emang sedikit kompleks lah menurut gua. Tapi yang bikin mobil ini bagus ya udah jelas lah wheel covernya. Udah kayak Mangekyo Sharingan-nya Shisui ya kan? Dijamin, tim lawan gak ada yang mau berani wheel to wheel sama mobil ini. Takut kena genjutsu nanti. Lalu untuk race suit mereka ya typical suitnya AlphaTauri dari 3 musim sebelumnya lah ya. Tapi kali ini ada merah-merah manja berkat Orlen ya. Kayak gimana ya? Aneh aja ngelihat logonya ngejreng sendiri gitu, warna merah sendiri gitu. Kalau dari tim kit terlihat simple lah. Jadi untuk keseluruhan gue akan beri rating 6,7 dari 10. Kita lihat apakah AlphaTauri akan bisa solid kembali di papan tengah atau malah menjadi alasan Yuki Tsunoda nantinya di-kick sama Helmut Marko. Next, kita ke Haas. Dengan sponsor MoneyGram mereka, akhirnya mereka tuh mengembalikan warna hitam ke mobil mereka dan menggabungkannya dengan merah putih yang sudah berada di mobil mereka dari musim lalu. Wis, akhirnya udah nggak ada ular kali lagi ya kan? Dan jujur gue suka sih ngeliat livery Haas musim ini. Terlihat garang dan tampan. Untuk race suit mereka juga kece lah. Dominan putih dengan strip hitam merah. Dan sepertinya K-Mag punya sponsor sendiri, jadi di bajunya tuh nanti race suitnya K-Mag tuh agak sedikit berbeda lah sama Nico Hülkenberg. Sama lah kayak Mick sama Nikita dulu. Lalu untuk tim kit juga mereka dominan hitam dengan strip merah sama kayak zaman Roman Kevin dulu sih kalau gue lihat ya. Secara keseluruhan gue beri rating 8,3 dari 10. Mari kita lihat apakah Haas bisa memberikan dua pengisap bola ini mobil yang solid, atau malah solid, tapi setelah di-upgrade makin solid lagi dalam terjun ke papan bawah tapi. Next, kita ke Aston Martin. Secara livery ya sama aja, tapi gue nggak bakal komplain, karena gue emang udah jatuh cinta sama livery Aston Martin musim lalu. Tapi yang bikin gue kecewa ialah race suit mereka. Setidaknya ubahlah model race suit kalian. Ini bener-bener sama persis kayak musim lalu. Apa kalian takut bakal over budget cap kayak Red Bull sampai kalian tuh rela menggunakan race suit musim lalu buat simpan biaya ya kan? Untuk tim suit mereka ya kurang lebih sama kayak musim lalu. Classic British Racing Green dengan kuning-kuning manja dikit. Secara keseluruhan gue beri rating 8,5 dari 10 lah. Kita lihat aja apakah ambisi dan kepercayaan diri Papa Stroll saat interview kemarin, saat launching ya, bakal menjadi kenyataan atau malah menjadi ilusi. Next, kita ke Alfa Romeo Stake. Dan ini akan menjadi musim terakhir kita melihat Alfa Romeo menjadi title sponsor Sauber. Alfa Romeo musim ini benar-benar kayak kita kalau main YouTube ya kan,
mengubah timnya dari light mode menjadi dark mode. Ya nggak kayak itu juga, tapi Google juga lah ya. Tapi asli lah, kece mobil mereka musim ini dan mirip banget nama livery Audi career mode-nya Erva loh. Bisa aja nih gambaran livery Audi 2026 nanti ya kan. Tentu aja race suit dan tim kit mereka juga mengikuti warna mobil mereka. Gue emang merupakan orang yang suka sama kombinasi hitam sama merah. Jadi gue akan beri rating 8 dari 10 secara keseluruhan. Kita akan lihat apakah Alfa Romeo akan menjadi tim papan tengah terbaik atau malah menjadi tim mengebulkan mesin terbaik musim ini. Next, kita ke McLaren. Dari segi livery emang gak banyak yang berubah. Kombinasi orange, hitam, dan biru muda tetap dipertahankan, tapi yang penting wheel cover Google Chrome ya, tetap stay ya kan. Misalnya kita cari informasi menggunakan wheel cover McLaren. Tapi yang bagusnya ya nomor pembalap mereka tuh jadi warna hitam. Dan ini lebih memudahkan kita untuk ngeliat nomor mereka di track nanti. Nggak kayak musim lalu, itu udah warna terang, nomor pembalap juga terang, makin sulit lah ngeliat ya kan. Race suit mereka ya lagi dan lagi kurang lebih sama kayak musim lalu. Tapi tim kit mereka sedikit berbeda. Lebih simple kali ini dengan orange, dengan blok hitam di samping, dan strip kecil biru di bagian bahu. Untuk keseluruhan gue beri rating 7,6 dari 10. Gimana Oscar? Udah siap menjalani musim rookie Anda? Oh siap lah. Oke, tapi jaga-jaga aja ya. Jaga-jaga dari apa nih? Jaga-jaga dari fanbase Ricky Babi. Next kita ke tim yang langsung main shakedown aja, padahal launching mobilnya juga belum. Yaitu Alpine. Udah gitu secara livery sama yang mobilnya, yaitu biru pink bubble gum, ditambah cat hitam untuk diet mobil seperti biasa. Ditambah all pink livery mereka yang katanya akan dipakai di beberapa balapan musim ini. Ya itu juga kurang lebih sama kayak musim lalu sebenarnya. Untuk race suit-nya sedikit berbeda dari musim lalu. Jadi ada pattern-nya di bagian samping baju dengan dominan warna hitam, disertai warna pink dan biru. Sedikit berbeda lah. Untuk tim shirt-nya juga kece lah dengan dominan hitam, ujung lengannya warna biru, dan pattern-pattern pink manja ya di bagian bawah bajunya. Untuk keseluruhan gue beri rating 7,4 dari 10. Kita lihat ya apakah Alpine mesinnya udah reliable musim ini, atau malah dua pembalap mereka yang reliable dalam menghancurkan balapan tim tapi. Next kita ke Mercedes. Ini nih, satu-satunya tim yang bikin prediksi gue salah. Suek kali emang. Tapi untuk mobilnya ya black is back lah ya. Keren dan ngeri lah tampangnya, dan ini bisa jadi salah satu cara untuk mengurangi berat mobil ya. Dan emang Mercy, udahlah masih pakai siropot, livery juga hitam biar bisa pakai karbon. Program diet Mercedes ini agak kejam juga ya. Untuk race suit memang dari dulu Mercedes gak terlalu suka ganti-ganti modelnya. Palingan warnanya aja, kadang putih, kadang hitam. Untuk tim shirt mereka tuh yang gue notice perbedaannya itu ialah warna Tommy Hilfiger mereka dipindah ke samping dan bahu bajunya. Jadi perbedaan kecil tapi kelihatan mantep lah. Secara keseluruhan gue beri rating 8,7 dari 10. Mari kita lihat apakah program diet ini bakal bekerja untuk Mercedes, atau malah saking ringannya mobil ini nanti kalau kena angin malah terbang ke udara. Next kita ke Ferrari. Mobil SF23 mereka kelihatan cakep dan sangar bro. Mereka mengexpand dikit warna hitamnya buat ngurangin berat mobil. Dan yang paling gue suka ialah mereka nambah tulisan Ferrari kayak pas Monza kemarin di rear wing mereka. Walaupun warnanya kali ini putih. Dan warna nomor balap mereka juga lebih kelihatan kali ini, yang dimana itu juga merupakan sebuah hal positif seperti yang gue udah bilang tadi. Untuk race suit dan team shirt, mereka emang sedikit berbeda. Kali ini, hitamnya naik sedikit sampai ke daerah bahu dan atas dada. Kalau yang kemarin kan cuma di daerah lingkar dada doang. Mungkin ada teorinya ini. Apa tuh bang? Mereka naikin hitamnya biar konsistensi mereka juga naik musim ini. Secara keseluruhan gue beri rating 9,3 dari 10. Kita lihat aja teori gue tadi bener atau malah bener dari segi kelawakannya tapi. Next kita ke Red Bull. Tim yang juara musim lalu dan juara satu dalam car launch mereka musim ini, tapi dari segi kebosanannya. Ada nunggu 1 jam tapi livery sama ya kan. Ya jujur gue sebenarnya dari dulu emang suka sama livery Red Bull yang ini ya. Dan semenjak regulasi baru gue makin suka. Jadi ya gue nggak akan bilang kalau livery ini jelek. Membosankan lebih tepatnya iya. Tapi yang selalu gue tunggu dari Red Bull tuh setiap ganti musim ialah race suit dan team shirtnya. Karena dijamin pasti selalu berbeda modelnya. Untuk race suit mereka pakai Sparko sekarang kan, dan bukan Puma lagi kayak musim lalu. Dan kece lah kelihatannya, apalagi pose Max di sini. Udah ketar-ketir duluan ya kan rival lain. Untuk tim kit mereka pakai Castor sekarang. Dan sebenarnya sempat bocor juga sih sebelum
mobilnya dan tim kita juga di launch ya. Tapi gue suka lah. Dan sedikit heran juga kenapa pada nggak suka. Secara keseluruhan gue beri rating 8,2 dari 10. Kita lihat apakah tim ini bisa kembali juara di standings dan bisa meraih Triple Crown. Triple Crown? Iya, Driver Championship, Constructor Championship, dan Budget Cap Championship. Oke lah, itu aja video hari ini, dan inilah rating gua. Gimana kalau rating kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, dan siap-siap guys. Musim F1 2023 akan segera dimulai. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian semua tahu ketika gua ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.